Salam harmoni. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu adalah perancangan jaringan dengan subnetting menggunakan metode VLSM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya IGD Agus Wiradharma dengan NIM akhir 045. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Deva Bita dengan NIM 43. Baiklah, di sini adalah data awal dan juga blok IP, di mana di sini kita akan menggunakan dua digit yang terakhir, yaitu adalah 43. Lalu kita menentukan nilai N, yaitu adalah 43, dan K adalah 172, V-nya adalah 3, dan blok IP utamanya adalah 10.60.172.0/22. Inilah gambaran kasusnya, di mana kita menggunakan minimal 3 router dengan 5 segmen LAN, kemudian ada 3 koneksi point-to-point antar router, dan menggunakan metode VLSM. Link antar router dari blok /30. Tujuannya apa? Yaitu untuk membagi IP secara efisien sesuai kebutuhan tiap segmennya. Nah, inilah skenario segmen di V3, di mana ada 5 segmen, yaitu segmen 1, lab jurusan matematika, itu memerlukan 60 komputer dengan cadangannya adalah 20%, yaitu 12. Kemudian segmen 2 adalah lab jurusan kimia yang memerlukan 22 komputer, di mana cadangannya 30%, yaitu 6,6, yang kita bulatkan menjadi 7. Kemudian segmen 3, lab jurusan fisika, memerlukan 80 komputer, dengan cadangan 25%, yaitu 20 komputer. Segmen 4, lab jurusan biologi, memerlukan 8 komputer, dengan cadangannya adalah 50%, yaitu 4 komputer. Dan terakhir, segmen 5, yaitu lab jurusan komputer, memerlukan komputer 140, dengan cadangan 15%, yaitu 21. Nah, inilah perhitungan kebutuhan IP, di mana urutan alokasi IP itu dimulai dari yang terbesar ke yang terkecil, agar tidak terjadi bentrok atau overlap, dan agar mengefisienkan penggunaan ruang alamat. Di mana segmen lab jurusan komputer yang tadi sudah dijelaskan memerlukan 140 komputer dengan 15% cadangan, merupakan yang terbesar sehingga dia berada di posisi atas. Total kebutuhan IP termasuk host, net, dan BC-nya itu adalah 163 yang dibulatkan dalam binier menjadi 256 dengan prefix /24. Kemudian ada lab jurusan fisika dengan 80 komputer dengan cadangan 25%, dengan total kebutuhan IP-nya itu adalah 102 dibulatkan menjadi 128 dengan prefix /25. Kemudian ada lab jurusan matematika dengan keperluan 60 komputer, cadangan 20%, dan total kebutuhannya adalah 74 dibulatkan menjadi 128 dengan /25. Kemudian ada lab jurusan kimia yang memerlukan 22 komputer dengan cadangan 30%. Total kebutuhan IP-nya adalah 31 dan dibulatkan ke 32 dengan prefix /27. Dan yang terakhir adalah lab jurusan biologi dengan komputer yang dibutuhkan 8, 50% cadangan. Total kebutuhan IP-nya adalah 14, dibulatkan menjadi 16 dengan prefix /28. Nah, kemudian adalah subnet LAN, di mana di lab jurusan komputer itu kita menggunakan network 10.60.172.0 dengan prefix /24. Subnet masknya adalah 255.255.255.0 dengan uselab IP-nya itu adalah 10.60.172.1 hingga .254. Kemudian ada lab fisika di mana networknya itu adalah 10.60.173.0 dengan prefix /25. Subnet masknya adalah 255.255.255.128 dengan uselab address-nya adalah 10.60.173.1 hingga .126. Kemudian ada lab jurusan matematika, networknya adalah 10.60.173.128 dengan prefix /25. Subnet masknya adalah 255.255.255.128 dengan uselab IP-nya 10.60.173.129 hingga .254. Kemudian ada jurusan kimia dengan network 10.60.174.0 dengan prefix /27
subnet masknya adalah 255.255.255.224 dengan label IP-nya adalah 10.60.174.1 hingga .30, dan terakhir adalah lab jurusan biologi, di mana networknya adalah 10.60.174.32 dengan prefix slash 28, subnet masknya itu adalah 255.255.255.240 dengan IP 10.60.172.33 hingga .46. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Deva. Baik, selanjutnya untuk pengaturan link antar router. Di sini untuk konektivitas antar routernya kita menggunakan prefix /30 karena cukup efisien ketimbang /31. Di mana /30 ini menyediakan 4 IP dan tepat jadinya 2 IP usable sesuai untuk link point to point antar router. Lalu di sini untuk koneksi R1 ke R2 kita punya 3 router. R1 ke R2-nya itu network IP-nya 10.60.174.48 dengan usable IP ring dari 174.49 ke .50. Subnet masknya sama semua 255.255.255.252, slashnya ya /30 prefixnya. Lalu untuk R2 ke R3 network IP-nya itu 10.60.174.52 dengan usable IP ring dari 10.60.174.53 ke .54. Lalu untuk koneksi R3 ke R1 itu network IP-nya 10.60.174.56 dan usable IP ring dari 10.60.174.57 sampai .58. Oke. Selanjutnya adalah topologi. Jadi setelah kita menghitung, menyusun, dan mengatur gininya, subnet subnet lainnya kita akan membuat topologi jaringan seperti ini sudah terlihat. Jadi ada di router A di sebelah kiri itu ada lab jurusan komputer dan lab jurusan fisika sebagai em, jaringan dengan jumlah PC terbanyak. Lalu di sebelah atas ada router 2 itu berisi lab jurusan matematika dan lab jurusan kimia. Lalu ada router C yang paling bawah itu adalah mencakup lab jurusan biologi dan segmen 6 cadangan karena di tugas ini kita disuruh membuat 6 subnet LAN. Jadi satunya kita jadikan segmen cadangan. Nah, untuk tiap router ini dia menampung 2 switch. Tiap router menampung 2 switch em, dan tiap router itu terkoneksi menggunakan kabel serial serial DCE, serial DCE. Nah, mungkin selanjutnya kita akan mendemokan sedikit untuk melihat apakah tiap PC ini sudah benar-benar terkoneksi atau belum. Ya. Jadi di sini kita akan melakukan tes dengan fitur yang ada di Cisco Packet Tracer yaitu fitur ini tes serial DPU ini. Jadi kita coba tes dari lab jurusan komputer ke lab jurusan fisika terlebih dahulu untuk melihat apa ini. Ini di sekitar di bawah ini kelihatan, nah itu yang paling bawah successful. Jadi dia sudah terkoneksi dan bisa melakukan ping antar jaringan yang berbeda. Lalu lab jurusan komputer ke lab jurusan matematika. Kita lihat apakah bisa. Bisa, sukses. Lalu selanjutnya lab jurusan komputer ke lab jurusan kimia. Bisa, sukses juga. Lalu selanjutnya lab jurusan komputer ke lab jurusan biologi. Bisa, sukses. Lalu yang terakhir lab jurusan komputer ke si cadangan. Nah, ini juga sukses. Jadi perhitungan kita tadi sudah sesuai dan saat konfigurasi dan topologi juga sudah sesuai. Tiap PC bisa melakukan ping antar ke PC lain, walaupun dengan alamat jaringan yang berbeda dan selesai. Baiklah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, salam harmoni. Kalau